Pakar Hukum Tata Negara, Profesor Denny Indrayana, menyebutkan optimis tuntutan Capres 01 dan 03 akan dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Hal itu diungkap di akun sosial medianya, X, baru-baru ini. Profesor Denny optimis karena melihat komposisi Hakim MK saat ini. Simak videonya sampai habis. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi Rp1.000.000 jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Jadi kalau kita menganalisa suatu putusan dan memprediksi, salah satu cara atau metodenya adalah melihat kecenderungan hakim, posisinya seperti apa. Kalau dalam pilpres biasanya hakim itu cenderung progresif, artinya tidak semata-mata menjadi kalkulator, maka dia menguntungkan 01 dan 03. Sebaliknya kalau dia cenderung hanya prosedural, maka dia akan sejalan dengan argumentasi yang dibangun oleh pasangan calon nomor 2. Nah, kalau kita melihat putusan 90 saja, maka dari 8 hakim yang tersisa, karena Anwar Usman sudah tidak lagi diperkenankan mengikuti sengketa hasil pilpres berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, dari 8 ini tersisa 6 orang lama dan 2 orang baru. 2 orang baru itu yang saya maksud adalah Ridwan Mansur yang menggantikan Pak Manohan Sitompul dan juga Arsul Sani yang menggantikan Wahidudin Adam. Dari sisa 6, itu sebenarnya 3 firm menolak putusan 90. 3 itu adalah Ketua Soehartoyo yang memberikan putusan NO, menolak legal standing Almas Sakbiru pada saat itu. Dan kita membaca dengan seksama dissenting opinion yang sangat lugas dari Saldi Isra dan Arif Hidayat. Jadi kalau kita lihat, itu posisinya 3 menolak putusan 90. 3 yang lain, yang clear putusannya sudah dari awal dan terus sampai ujung, di semua yang terkait dengan persoalan umur, itu adalah Guntur Hamzah. 2 yang lain, Profesor Eni dan juga Daniel Yusmik, itu diklaim mendukung putusan 90, tapi sebenarnya tidak. Daniel Yusmik dan Eni Nurbaningsih sebenarnya membatasi yang bisa ikut dalam pemilihan presiden itu adalah kepala daerah pada level provinsi atau hanya gubernur. Jadi sebenarnya tidak membuka ruang bagi kepala daerah yang lain, wali kota ataupun bupati. Baik, Bang. Nah, kalau posisinya anggaplah tetap 3-3, maka yang akan menentukan adalah posisi tim baru, Arsul Sani dan Ridwan Mansur. Satu unsur dari keterpilihan DPR, Pak Ridwan Mansur adalah wakil dari Mahkamah Agung. Nah, untuk kemudian salah satu pihak itu bisa menang kalau terbagi 4-4, kalau 5-3 jelas ya, 6-2 jelas, 7-1 jelas, 8-0 jelas. Tapi kalau terbagi 4-4, maka kubu yang dianggap menang berdasarkan pasal 45 Undang-Undang MK adalah di mana ada pimpinan. Dalam hal ini ada Pak Soehartoyo. Nah, kalau di antara 2 yang tersisa ini terbagi dulu saja, maka posisinya 4-4. Dan di mana letak Pak Hakim Soehartoyo, itulah posisi kemenangan yang menjadi penentu. Baik, Bang Denny putusan MK dalam Pilpres 2024 ini. Analisis putusan berdasarkan rekam jejak dan kecenderungan hakim itu bukan tanpa dasar ya. Sudah banyak buku jurnal ilmiah yang melihat bagaimana seorang hakim itu kalau kecenderungan, misalnya di Amerika Serikat, kalau hakim dipilih oleh presiden dari Partai Demokrat, maka dia cenderung lebih progresif terhadap isu-isu yang sensitif, misalnya pernikahan sejenis, aborsi. Sebaliknya kalau seorang hakim agung itu dinominasikan oleh presiden dari Partai Republik, maka dia akan cenderung lebih konservatif untuk melihat isu-isu sensitif semacam pernikahan sejenis dan aborsi itu.
Sama dengan isu ini. Kalau pendekatannya prosedural, hakimnya lebih konservatif, tekstual, membatasi diri pada ini Bawaslu bukan Mahkamah Konstitusi, maka dia akan cenderung menguntungkan posisi paslon nomor 2. Kalau hakimnya punya kecenderungan judicial activism, dia cenderung progresif, dia membuka diri bahwa dia bukan hanya mahkamah kalkulator, tapi betul-betul menjadi Mahkamah Konstitusi, maka posisi itu akan menguntungkan pasangan calon nomor 1 dan nomor 3. Nah, tinggal dilihat, misalnya ya, dalam hal presidensial threshold, kita Hakim Konstitusi Saldi Isra dengan Hakim Konstitusi Soehartoyo termasuk memberikan dissenting opinion. Hal-hal semacam itu bisa dianalisis dengan mudah. Karena itu terbuka mana putusan-putusan yang menjadi ada political questionnya yang terkait erat dengan isu-isu politik, kita bisa lihat, kita bisa kemudian analisis. Oh, ini cenderung hakimnya tekstual, cenderung dia lebih taat kepada kepastian hukum. Oh, hakim yang ini cenderung kontekstual, dia cenderung melihat adakah unsur-unsur kejujuran dan keadilan yang dilanggar dalam pemilu, meskipun ini adalah ranahnya Bawaslu, tetapi sebagai Mahkamah Konstitusi dia kemudian masuk untuk menjaga mandat sebagai the guardian of the Constitution and Democracy, pengawal konstitusi dan demokrasi. Jangan lupa Mahkamah Konstitusi itu lahir bukan hanya dari prinsip Hans Kelsen atau disebut dengan Kelsenian. Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya judicial review-nya lahir dari prinsip perkara Marbury versus Madison yang sebenarnya tidak ada dalam konstitusi Amerika Serikat. Mahkamah Agung Amerika Serikat tidak punya kewenangan untuk menguji undang-undang, tapi lewat putusan Mahkamah Agungnya kemudian itu muncul dan konsepnya menjadi konsep judicial review. Konsep TSM yang sekarang masuk dalam undang-undang pemilu itu tidak ada dikenal sebelumnya, sebelum kemudian diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi di era Prof. Mahfud terkait dengan Pilkada Jawa Timur dan seterusnya. Jadi kalau kita melihat dan menganalisis kecenderungan putusan-putusan MK, lalu kemudian memprediksi arah putusan sengketa Pilpres, itu sangat bisa dan sangat mungkin. Nah, yang kemudian menjadi tambahannya adalah seberapa kemudian alat buktinya menguatkan argumentasi masing-masing pihak. Baik. Pasangan calon 1 dan 03, dan bagaimana pihak terkait atau KPU dan Bawaslu. Tentu saja itu juga menjadi penting. Yang lain yang menjadi faktor di kita yang seringkali mempengaruhi putusan adalah independensi hakim itu sendiri, karena perkara-perkara semacam ini kecenderungan adanya intervensi itu tidak kecil. Maka menjadi penting untuk menjaga independensi hakim konstitusi, termasuk juga memberikan sistem pengamanan terhadap hakim konstitusi agar tidak mudah intervensi dan tetap bebas independen dalam mengambil keputusan.